Selamat pagi teman-teman, saya Nengah Saya Andi. dan kita akan membahas mengenai 5 pertanyaan tersering 2020 mengenai asuransi kesehatan. Stay tune ya. Saya pilih asuransi unit link atau tradisional, mana nih yang lebih baik nih, pro atau cons-nya gitu. Oke, jadi teman-teman semua nih kita harus tahu. Andi akan jelasin tentang namanya asuransi unit link itu adalah asuransi digabungkan dengan investasi. Jadi kalau teman-teman nih lagi bingung, saya bingung nih mau investasinya kemana aja. Nah teman-teman bisa coba yang namanya asuransi dengan ada investasinya. Karena kita nggak usah pikirin nih teman-teman mau investasi kemana. Karena dari asuransinya sudah ada jalurnya sendiri. Begitu kita setor sejumlah premi itu sebagian disisihkan untuk investasi. Jadi udah langsung 2 in 1 ya? Langsung 2 in 1 teman-teman. Nah tapi bagaimana dengan tradisional? Nah kalau tradisional langsung dihitungin teman-teman, biaya asuransinya berapa, cost lain-lainnya berapa, langsung dibayarkan sejumlah premi itu. Makanya kebanyakan asuransi tradisional kita akan bayar terus. Oh, tergantung dari kontraknya berapa lama gitu ya biasanya. Jadi lebih mirip kayak asuransi kita asuransikan mobil kita teman-teman. Jadi kita bayar hangus gitu. Kalaupun ada dana tunai yang balik, biasanya dana tunai itu sudah jelas yang kembali berapa. Karena perusahaan asuransi sudah hitung tuh bro. Yang balik dipotong sama kosnya berapa. Jadi udah ada tabelnya teman-teman. Jadi yang di proposal yang pertama itu yang didapatkan untuk yang tradisional, misalnya dalam jangka 10 tahun yang didapatkan uang pertanggungan sekian, uang yang akan terbentuk atau yang diambil ketika polis ini berakhir juga sekian, itu udah pasti ya bro? Sudah pasti. Nah kalau kelebihannya unit link tidak pasti teman-teman. Jadi yang namanya ilustrasi itu bisa lagi investasinya lagi bagus, mungkin dapat returnnya tinggi teman-teman. Tapi kan kembali lagi nanti kita akan buat video selanjutnya tips bagaimana supaya unit link teman-teman itu bisa optimal. Oke. Tinap, perlu nggak sih kita bawa kartu atau nggak perlu? Oke teman-teman, nih ada tips nih. Kalau kita begitu sakit kan pasti ingetnya asuransi ya teman-teman ya. Nah kita harus pastiin nih, kita mesti tahu dulu produk yang kita punya, asuransi yang teman-teman punya ini ada nggak sih produk kesehatan rawat inapnya. Nah itu bisa ditanyakan ke customer service masing-masing asuransi. Kalau saya di Prudential itu customer service-nya 1500085 teman-teman. Nah itu bisa ditanya di situ. Tapi kalau di Prudential asal teman-teman dapat kartu, namanya teman-teman punya manfaat asuransi. Tapi pertanyaannya, apakah perlu nggak nih kita bawa kartu? Iya. Nah, kan biasanya gini bro, waktu Nengah nih masuk ke rumah sakit, kan pertama kali kita kan ke administrasi dulu dong untuk daftar kamarnya atau dari IGD ya. Nah, pas saat itu kan kita bawa kartu atau enggak tuh? Nah, di sini teman-teman, kalau kita bawa kartu ke administrasi, admin selalu tanya, ini penjaminnya siapa? Karena rumah sakit kan pastinya harus dibayar ya teman-teman ya. Begitu ditanya jaminan asuransi, nah buktinya apa? Nah buktinya kita harus bawa kartu. Bro Nang, gitu kan? Kita harus bawa kartu. Kita serahkan kartunya, kita sebut nomor polisnya, maka ntar asuransi rumah sakit bisa mengecek ke asuransi apakah polis teman-teman ini aktif atau tidak. Tapi kartunya nggak tahu di mana nih. Kadang-kadang bisa aja kejadian ya kita panik, kita bingung kartunya kemana. Tenang aja teman-teman, berarti teman bisa pakai jalur yang kedua namanya teman-teman. Itu namanya jalur reimbursement. Artinya apa sih? Kita masuk rumah sakit jalurnya bayar pribadi teman-teman. Jadi dibilang sama admin bayarnya apa nih, asuransi atau pribadi? Ya kalau teman-teman nggak bawa kartu ya terpaksa mesti bayar pribadi dulu. Nanti dari yang udah dibayarkan itu kita serahkan semua dokumennya seperti kwitansi yang lengkap, ada surat yang mesti diisi sama dokternya bahwa si pasien ini sakitnya apa sih, gitu ya, ada cap rumah sakit yang menunjukkan bahwa teman benar-benar dirawat di sana. Dan itu nanti bisa dibayarkan sesuai manfaat kesehatan yang teman punya. Gitu. Jadi bisa jalur kedua nih reimbursement. Jadi kita harus bayar dulu terpaksa karena kartu kita nggak tahu di mana gitu ya teman-teman ya. Tapi nanti ke depannya kartu ini sudah diubah dalam bentuk digital yang akan kita bahas mungkin di video selanjutnya teman-teman. Kartu digital tuh seperti apa sih? Jadi kita nggak usah repot-repot nih yang namanya bawa kartu, dan nggak usah repot-repot yang namanya reimbursement gitu teman-teman. Dapat asuransi dari kantor, perlu beli lagi nggak bro?
Nah, ini Kita kan biasanya pertanyaan udah merasa banget. aman nih kalau dari tenang aja dari Oh, kantor. tenang aja, benar. Itu. Mhm. Nah, pertama teman-teman, kita harus cek nih, Ya. apakah yang di kantor ini dapatnya manfaatnya apa aja. Ya, jadi si karyawan pun juga harus ngeh ya. Sebenarnya dia itu dapat proteksi di kantornya apa aja nih ya? Dapat apakah berdasarkan dari uang nominalnya atau berdasarkan dari kelas perawatannya gitu ya, Bro? Betul. Jadi kita harus perlu tahu nih, perlu kritis yang namanya kita Hmm. dapat asuransi, asuransinya seperti apa. Ya. Gitu. Apakah secara umumnya gini, apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau VIP, teman-teman. Ya. Gitu. Kalaupun misalkan dapatnya kelas 1 nih, teman-teman mempertimbangkan, pertimbangannya cuma 2, teman-teman. Yang pertama adalah apakah kalau teman-teman dirawat itu cukup nggak dengan limit yang sudah diberikan oleh kantor, yang harusnya kita tahu, kita tanya ke kantor. Jadi jangan sampai teman-teman kita udah yakin, pasti yakin nih dapatnya kelas 1, ternyata kelas 2 gitu kan ya. Betul, Dan itu kita juga bisa ya, Bro, naik bisa dengan teman-teman. Jadi kalau kita punya asuransi backup atau asuransi swasta lainnya selain yang punya kantor, nanti bisa yang namanya sharing manfaat, teman-teman. Misalkan yang di kantor hanya membayarkan 60% saja, berarti 40%-nya ini bisa di backup oleh asuransi swasta yang teman-teman beli. Gitu ribet ya nggak, Bro? teman-teman. Itu sih sebenarnya nggak ribet, teman-teman. Cuma ada satu form yang namanya form koordinasi manfaat, teman-teman. Nah, di situ tinggal kita isi. Biasanya asuransi pertama yang teman-teman gunakan itu yang mengisi. Contoh teman-teman pakai asuransi kantor, berarti asuransi pihak kantor itu akan mengisi berapa sih bill yang sudah dibayarkan oleh asuransi pertama. Nah, supaya asuransi kedua ini tahu berapa bill yang harus dia bayarkan, karena total maksimal yang akan dibayarkan cuma 100%, teman-teman. Nggak bisa lebih dari 100% dari total bill. Untung dong kalau gitu. Iya, kalau itu mah nanti malah pulang dapat uang, teman-teman. Iya, Kan gitu lumayan ya, ya. teman-teman ya. Tapi katanya ada ya yang dapat cash juga ya gitu ya modelnya. Iya, nanti ada juga beberapa jenis yang sifatnya uang saku, teman-teman. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya, teman-teman, gitu ya. Oke. Terus yang kedua, pentingnya gini, teman-teman. Kalau kita nggak yakin nih kita akan stay di perusahaan itu lama, ya better sih teman-teman punya backup asuransi kan, teman-teman. Belum tentu di asuransi kedua di perusahaan tempat teman-teman bekerja ini yang kedua dapat asuransi yang mumpuni seperti yang sekarang. Jadi kalau teman-teman merasa belum terlalu fit in dengan kantor saat ini, nggak ada salahnya kalau teman-teman punya backup asuransi swasta. Ya, dan asuransi itu proteksinya itu tergantung dari usia. Semakin kita tua, maka proteksinya akan semakin mahal dan semakin kecil ya, Bro, ya katanya. Betul, itu. Jadi kita beda nih sama buka tabungan biasa gitu, Bro. Iya, jadi sedini mungkin kita udah punya asuransi yang buat kita sendiri, dan apabila kita pindah-pindah perusahaan pun itu udah aman sebenarnya, Bro. Betul, Dengan ada betul. asuransi itu ya. Saya punya asuransi tapi lupa manfaatnya, Bro. Waduh, ini teman-teman nih pertanyaan paling epic nih, teman-teman. Iya. Karena waduh Buku ini biasanya udah sangat taruh di gudang dijumpai gitu ya. buku. Bahkan bukan di gudang, Bro. Gimana Gudang tuh? atau ada di mana, Bro, bukunya gitu ya. Iya, bawa banjir ya. Yang penting kenanya auto debit aja tiap bulan ya. Kesannya udah kayaknya bayar. bayar gitu. Udah, yang penting udah punya asuransi. Tapi someday kan kita pasti pernah yang tahu ya, teman-teman, gimana sih langkahnya nih. Pertama sih teman-teman harus tahu yang namanya teman-teman punya asuransi di perusahaan apa. Itu paling penting, Bro. Iya. Ya nggak, kita nggak mungkin tahu tapi nggak tahu perusahaannya apa, ya gimana kita searchnya, Bro. Oh, iya, Dan benar, dua benar. yang penting, cuma tahu nama perusahaan asuransinya dan tahu nomor polisnya. Nomor polis itu bisa nggak dari buku, teman-teman. Kadang-kadang ada pernyataan transaksi yang dikirim ke rumah, ada pernyataan transaksi yang dikirim ke email, itu semua pasti terdapat namanya nomor polis. Nah, dari situ teman-teman bisa langkahnya teleponlah ke customer service. Yang tadi kita udah bahas di awal, customer service ya Prudensial itu 1500085, teman-teman. Di situ ada konfirmasi dari customer service bahwa menunjukkan itu benar-benar teman-teman. Jadi nggak sembarangan orang bisa tanya manfaat asuransi setiap orang, teman-teman. Jadi dia ada verifikasi data dan sebagainya, baru bisa ditanya. Teman-teman bisa tanya ke customer service, sebenarnya polis saya ini manfaatnya apa aja sih? Customer service akan menjelaskan dengan baik gitu. Tapi tentunya kalau teman punya agentnya ini ada teman sendiri, ya bisa langsung ditanyakan ke mereka Agent juga ya? itu bisa gitu ya. Atau yang ketiga adalah ya tadi langsung nanya ke customer service, atau ada fasilitas-fasilitas seperti website. Mungkin teman-teman juga ada beberapa asuransi yang sudah bisa punya aplikasi. Nah, bisa dilihat dari situ juga, teman-teman gitu. Jadi manfaat asuransi ini kalau bisa, kalau kita udah mulai lupa, ditanyain lagi gitu. Karena asuransi ini bukan satu kali beli, teman-teman. Sekali beli tapi mesti di-review berkala. Siapa tahu sudah tidak terlalu cocok sama profilnya teman-teman nih. Jadi jika saya telat bayar premi, nah biasanya kan
kita udah so pasti aja nih auto debit pasti dibayarkan tiba-tiba gagal debit atau kita telat bayar sehari 2 hari nggak apa-apa tuh? Nah, oke, gini teman-teman, kan kadang-kadang kita mau mulai suatu asuransi, kita takut ya. Aduh, takutnya nih bulan depan kita nggak bisa bayar, bro. Terus gimana? Aduh, bayar kan 10 tahun nih, takutnya masa iya 10 tahun saya sanggup terus tiap bulan bayar. Kadang-kadang kan menimbulkan ketidakpedean ya teman-teman ya. Iya. Jadi kita sulit nih memulai suatu asuransi gitu. Padahal itu sesuatu yang bagus, bro. Nah, ini makanya asuransi mengerti nih soal-soal seperti ini. Gitu. Kadang-kadang kita ada kebutuhan mendadak yang mungkin bulan ini kita bisa telat bayar gitu ya. Apakah asuransi kita mati kan gitu ya, bro? Kan kita takut ya. Udah Jangan-jangan capek-capek mati. Iya, udah tahun ke-5 telat 5 hari, hari ke-7 tiba-tiba harus klaim mati. Aduh. Itu gimana tuh, bro? Untungnya teman-teman sekarang gini, asuransi itu ada yang namanya periode tenggang bayar. Jadi kalau misalkan jatuh tempo hari ini tanggal misalkan 13 Maret atau 13 Mei deh kita anggap. 13 Mei jatuh tempo. Begitu jatuh tempo, kita telat nih tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16 baru sanggup bayar. Kita setorlah biaya, nggak apa-apa teman-teman karena ada yang namanya tenggang waktu ini. Tenggang waktu ini dikasih 30 hari teman-teman. Biasanya 30 hari pada umumnya ya. Pada umumnya sih 30 hari, tapi itu tergantung tiap perusahaan pasti beda-beda. Contoh kita ambil yang 30 hari teman-teman. Jadi tanggal 13 Mei kita tidak setor, padahal udah jatuh tempo nih. Tanggal 14, tanggal 15 itu nggak apa-apa teman-teman bayar. Asuransi tidak akan mati. Sampai kapan? Sampai tanggal 12 Juni teman-teman. 12 Juni. Itu udah benar-benar batas akhir atau batas tenggang waktu teman-teman bayar. Berarti H-1 bro ya? H-1 jatuh tempo bulan selanjutnya teman-teman. Kan berarti kalau tanggal 13 Mei kan jatuh tempo selanjutnya 13 Juni bro. Nah berarti di 12 Juni teman-teman harus bayar. Kalau enggak kemungkinan besar polis teman-teman menjadi tidak aktif. Dan selama masa tenggang ini teman-teman asal dibayar tidak ada dendanya teman-teman. Jadi nggak ada denda keterlambatan. Jadinya duit kita dipotong 100.000 tidak teman-teman. Asal masih dibayar di tenggang waktu ini, premi akan seperti biasa, proteksi tetap masih bisa dipakai dengan baik teman-teman. Jadi di asuransi ini cukup baik ya, dia tidak ada denda ya? Tidak ada denda. Kadang-kadang itu yang bikin kita takut ya. Aduh ini kebanyakan denda, gono gini, taunya duit kita habis gitu.